Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur, semangat beraktivitas. Untuk mengawali pagi yang cerah ini, rasanya memang pas kalau ditemani dengan teh hangat sembari memandang yang hijau-hijau seperti ini. Nah, di depan saya ini adalah Taman Toga yang merupakan hasil karya masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung program pemerintah. Program tersebut bernama Program Adipura yang difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota bersih nan teduh. Melalui program ini, masyarakat bergotong royong bahu-membahu membersihkan lingkungan, mulai dari selokan, sungai, jalan, dan juga pekarangan rumah dari kotoran maupun sampah. Masing-masing keluarga juga diharuskan untuk menanam toga. Toga sendiri mempunyai arti tanaman obat keluarga. Untuk lebih lengkapnya mengenai penjelasan tentang lomba Adipura desa ini dan apa saja aspek-aspek yang dinilai, marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Mau tanya-tanya sekedar kegiatan masyarakat tentang bersih-bersih desa atau membuat taman toga. Ini sebetulnya dalam rangka apa ini, Pak? Oh begini, Mas ya, terkait dengan satu desa punya rencana untuk melaksanakan semacam lomba Adipura, Adipura desa. Langkah awal terkait dengan rencana tersebut yaitu melakukan kegiatan pembersihan yang ada di lingkungan RT, antara lain bersih yang dilakukan di lingkungan setempat, di mana kebun segala macam yang ada di sekitar jalan itu harus bersih. Kemudian PKK juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan lomba toga ya. Dalam hal ini masyarakat sangat antusias untuk mendukung rencana pemerintah desa, baik itu melaksanakan lomba Adipura desa maupun yang lainnya, sehingga semangat masyarakat terkait dengan upaya untuk mewujudkan ya paling tidak di lingkungan RT kita sendirilah kita harus melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan semua itu. Diawali dengan ya RT harus punya data-data administrasi, mulai dari administrasi kependudukan, mulai dari penduduk laki perempuan dan sebagainya. Kemudian harus ada semacam buku tamu ya. RT itu harus punya buku tamu. Terus menginventarisasi harta kekayaan RT misalnya seperti pos dan sebagainya itu. Nah itu memang harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tingkat RT pun administrasinya juga baik gitu ya. Itu Mas. Lalu kemudian ini kenapa dipilih satu jenis tanaman toga untuk ditanam, kenapa enggak tanaman yang lainnya? Ya begini, toga itu kan maknanya tanaman obat ya. Tanaman obat. Ketika kita ingin menciptakan suasana masyarakat yang sehat. Ya, itu di lingkungan sekitar kita itu harus secara cepat kita mampu menangani kemungkinan masyarakat yang terserang kena penyakit dan sebagainya. Makanya kalau sakit perut itu kira-kira harus dengan apa? Diparutkan kunyit ya, diperas terus diminumkan. Nah kalau itu dapat terjangkau dengan mudah, otomatis kita bisa menyelamatkan masyarakat kita sendiri. Terus kemudian ada kencur. Kencur itu untuk apa ya? Kalau misalnya kita kurang enak makan, ditambah mungkin apa namanya itu temulawak dan sebagainya. Tidak enak makan ya kita padatkan temulawak, kita peras, kita minum untuk
penyehat dan sebagainya. Itu Mas kira-kira. Oke ya. Jadi kalau sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan obat sewaktu-waktu bisa langsung menuju ke satu tempat begitu ya. Oke, dengan begitu harapan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, insya Allah akan segera terpenuhi dengan adanya taman toga yang seperti ini ya. Harapannya semoga RT ini bisa menjadi yang terbaik ya. Betul. Oke, Jadi memang kita harus punya mindset yang sekarang sudah betul-betul harus maju, harus punya harapan bahwa dengan kita membina masyarakat yang sehat, paling tidak kita akan membangun masyarakat yang cerdas ke depan. Oke, alhamdulillah. Oke, baik Pak, terima kasih. Terus untuk waktu penjuriannya sendiri, ini kapan Pak? Kalau itu agendanya di tingkat desa. Agenda di Jadi tingkat mungkin desa. bulan ini ya, akhir bulan ini akan dilaksanakan ya. Akan dilaksanakan. Cuma tepatnya kapan dan kapan gitu kita masih juga belum punya kepastian. Untuk lomba Adipura ini khusus di lingkup Kabupaten Trenggalek atau di semua daerah? Begini, ini kan cara pemerintah kabupaten ya untuk membangkitkan semangat masyarakat yang ada di wilayah kabupatennya, otomatis di tingkat desa. Itu dilakukan dengan adanya lomba-lomba itu untuk memacu semangat masyarakat di tingkat desa agar mindsetnya untuk hidup sehat, untuk hidup punya kemandirian dan sebagainya, itu akan nampak di situ, sehingga akhirnya pemerintah kabupaten di dalam rangka memberikan semacam warna baru kepada masyarakat terkait dengan upaya peningkatan pembangunan itu biar semakin semangat di situ Mas. Jadi sementara ini yang saya tahu di Kabupaten Trenggalek. Kalau yang di kabupaten lain kita nggak tahu Mas ya. Iya, oke. Atau mungkin kenapa pemerintah memilih toga sebagai tanaman yang harus ditanam, atau mungkin karena hubungan dengan musim corona ini mungkin? Bukan, menurut saya bukan karena corona, bukan. Program itu sebelum corona sudah dilaksanakan, sudah menjadi semacam mindset untuk bagaimana kita hidup sehat itu. Nah, ketika sekarang banyak obat-obat yang bersifat kimiawi Mas, Betul ya, itu kita harus mampu untuk menciptakan bagaimana kita harus membudidayakan ya pengobatan yang ada di sekitar kita dengan cepat. Toh hasilnya kualitasnya juga tidak kalah dengan yang bersifat kimiawi gitu. Tanpa efek samping begitu Pak ya. Harapannya demikian memang kita harus mencoba. Baik Pak, ini untuk yang terakhir bisa minta tolong dijelaskan untuk tumbuhan yang sebagai maskot itu tumbuhan apa Pak itu Pak? Sementara ini kami punya beberapa daun sirih ya. Terus kemudian itu Mas ini Mas. Lempeni, daun lempeni Pak ya, daun lempeni. Lempeni ini kami jadikan maskot karena apa? Lempeni ini punya semacam filosofi yang sangat luar biasa. Karena lempeni ini bisa oleh masyarakat Jawa Mas ya, itu dipakai sebagai acuan ketika orang itu hamil gitu ya. Itu harus dirujak ya. Nah, rujak ini daun bunga lempeni ini ya, yang ini kemudian dicampur dengan cengkir gading. Filosofinya dengan cengkir gading anaknya kulitnya akan lebih baik, kuning merenyang begitu. Jadi ini filosofi orang Jawa dulu nih kan. Jadi ketika ibu hamil muda itu diupayakan dengan rujak lempeni itu ya, itu dicampur dengan cengkir gading dengan gula dan lombok sedikit gitu. Itu insya Allah putra putrinya nanti akan menjadi kulitnya merenyang, kuning dan sebagainya. Tapi ya ini hanya filosofi atau kepercayaan aja Mas ya. Nyatanya orang luar negeri ya yang nggak pernah makan lempeni atau cengkir gading ya kuning-kuning putih-putih ya. Sudah menjadi ras itu Pak ya mungkin. Jadi orang Jawa juga. Jadi ini lempeni. Kalau itu sirih, Anda juga tahu ya, daun sirih juga banyak sekali manfaatnya. Kemudian kalau yang di sini
ini sirih merah itu di sana itu masih kecil mas, sirih merah. Kemudian kalau jahe, kencur dan sebagainya, penjualan kencur ini, kencur semua ini unir ya, kunyit ya, ya, ini ya, seperti ini, melawak dan sebagainya. Untuk apa namanya ini, seledri jahe itu tapak liman itu ya. Tapak liman untuk fungsinya sendiri Pak? Tapak liman itu mas, apa ya, bisa membersihkan ini mas, ginjal itu mas, ginjal pembersih untuk yang kotor-kotor itu. Ya. Terus ini cepluan mas ya, cepluan ya, masih kecil-kecil. Ini cepluan yang sering dianggap oleh masyarakat sebagai tanaman yang kurang bermanfaat, tapi akhirnya ya, kemudian banyak diteliti bermanfaat. Karena apa, itu bisa ya, mengurangi tensiatnya. Untuk kita minum itu digodok begitu mas ya, setelah dingin diminum itu, menurut kepercayaan orang Jawa itu bisa menurunkan tensi. Iya. Baik. Kemudian ada lidah buaya. Lidah buaya mas. Lidah buaya itu kalau orang yang punya ini sesak napas atau semacam paru gitu ya, itu ini mas, kalau ini sudah bisa nanti ini dibuka terus dikerik gitu ya, dikerik terus dikasih gula batu mas, gula batu itu sudah dikukus ya, kemudian setelah nanti dingin diminum, itu akan mengurangi ini sesak napas dan sebagainya. Juga untuk perut juga bagus ini. Nah, ini banyak sekali ya yang nanti bermanfaat bagi masyarakat, masuk tapak liman ini Doro apa? Bidara. Bidara bukan. Kalau bidara itu mungkin itu masih kecil itu. Jadi itu antara lain mas ya yang penting, yang perlu untuk diketahui masyarakat, bahwa kita itu menurut keyakinan dan kepercayaan Atap Timur orang Jawa terutama, obat-obatan kita itu ada di sekitar sendiri dan itu cukup banyak. Oleh karena itu, agar budaya dari masyarakat kita tidak mati, tidak punah, maka ya kita harus melestarikan budaya ini untuk bagaimana ke depan. Mudah-mudahan dengan padu dengan teknologi nanti akhirnya akan lebih bagus. Oke, yang terakhir terima kasih Pak atas waktunya, atas komentar-komentar dan saran-sarannya. Semoga ini bisa menginspirasi daerah lain untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya bergotong royong dan bermanfaat seperti itu Pak ya. Terima kasih mas. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi. Baik, itulah paparan tentang lomba Adipura Desa. Mudah-mudahan event ini benar-benar menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya kebersihan, juga gotong royong sebagai simbol persatuan dan kerukunan. Harapannya ini menjadi kebiasaan baru masyarakat, bukan hanya pada saat ada lomba, tapi menjadi budaya yang terus-menerus dilakukan. Karena kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, inilah keseluruhan Taman Toga yang telah selesai dari RT 33 RW 08 Dusun Bungur Banyunget Desa Munjungan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.